Baik, selamat pagi Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya Juanda Putra Sitohang dengan NIM D1C1 akan melaksanakan tugas UAS atau tugas ujian akhir semester dari Teknologi Bioenergi. Ada baiknya sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Juanda Putra Sitohang dengan NIM D1C1 22007 akan mempresentasikan PowerPoint dari hasil dari jawaban dari teknologi uji soal yang sudah diberikan. Baik, mungkin langsung saja yang pertama. Pertanyaan pertama itu ada jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Untuk alasan ini sebenarnya di sini ada 5. Yang pertama itu ada keterbatasan bahan bakar cadangan fosil. Nah, di sini bahan bakar fosil sebelumnya itu yang seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam itu merupakan sumber daya yang tidak terbarukan dan untuk membentuknya itu butuh waktu yang selama jutaan tahun sehingga ketika terjadinya konsumsi global yang secara terus-menerus sementara cadangan tadi sementara cadangannya mulai menipis maka itulah pentingnya tadi mencari alternatif. Dan juga ada data di sini menurut BP Statistical Review of World Energy 2023, cadangan minyak di dunia itu diperkirakan habis dalam waktu 50 tahun ke depan jika konsumsi terus meningkat dengan tingkat saat ini. Juga seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Nah, yang selanjutnya itu ada alasan dari dampak lingkungan. Untuk dampak lingkungan ini sendiri itu mungkin beberapa sudah orang tuh sudah tahu yaitu seperti adanya ada efek dari rumah kaca atau gas kaca. Dan karena bahan bakar sumber utamanya itu adalah emisi dari gas karbon, sehingga itu dia menyebabkan perubahan iklim. Nah, menurut laporan IPCC yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change, sekitar 75% dari total emisi gas rumah kaca global itu berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, dari pembakaran bahan bakar fosil ini dia menghasilkan polutan itu seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan juga partikel halus yang bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Nah, yang selanjutnya itu ada alasan yang ketiga itu ada yang ketiga itu ketergantungan ekonomi. Maksudnya di sini mengapa sih alternatif itu butuh pengganti dan apa hubungannya dengan ketergantungan ekonomi itu maksudnya karena ketergantungan pada bahan bakar fosil tadi membuat banyak negara itu rentan dia terhadap fluktuasi dari harga energi global. Misalnya ini, krisis energi yang 2022 akibat konflik geopolitik menyebabkan lonjakan harga minyak US dollar itu sehingga itu harganya mencapai 120 US dollar per barrelnya. Dan juga itu menyebabkan suatu negara itu menjadi ketergantungan impor. Di mana negara-negara yang tidak memiliki sumber daya bahan bakar itu fosil itu untuk menghadapi ketergantungan bahan bakar itu sulit sehingga mengancam keamanan dari energi yang diperlukan oleh negaranya sendiri. Yang selanjutnya itu ada peluang ekonomi terbarukan. Dengan adanya energi alternatif ini, seperti panel surya ataupun yang lainnya, itu bisa menghemat menghemat biaya ekonomi dari keter sehingga dapat mencegah ketergantungan ekonomi tadi, itu poin ketiga. Yang selanjutnya itu ada keberlanjutan energi. Maksudnya dari keberlanjutan energi ini dengan energi alternatif ini dia ini kan sehingga menghasil energinya itu bisa ditemukan di mana saja sehingga sumber energinya itu tidak terbatas dan juga tersedia secara melimpah dan juga energi alternatif ini dia tidak menyebabkan limbah. Langsung ke pertanyaan kedua. Selanjutnya itu ada kelompok bahan jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi
Buat contoh masing-masing dan jenis produk bioenergi yang dapat dihasilkan dari setiap jenis bahan tersebut. Mungkin yang pertama itu ada bahan lignoselulosa atau biomasa padat. Itu contohnya seperti serbuk, serbuk gergaji, serpian kayu, sekam padi, tongkol jagung, tempurung kelapa, jerami, limbah daun, dan ranting. Untuk produk bioenerginya sendiri, itu ada biobriket atau biopelet. Itu digunakan sebagai bahan bakar padat untuk pemanas atau pembangkit listrik. Yang selanjutnya itu ada biochar itu arang hayati untuk bahan bakar dan perbaikan tanah. Selanjutnya itu ada biodiesel yang bisa dihasilkan dari biomasa padat tadi, itu dia melalui proses pirolisis biomasa kayu. Yang selanjutnya itu ada bahan dasar gula dari gula dan pati. Contohnya apa? Contohnya itu seperti tebu, jus tebu atau molasenya. Yang selanjutnya ada ubi kayu, jagung, kentang. Dan untuk buah-buahan itu ada pisang, mangga, apel. Itu yang tidak terjual. Maksudnya ini di sini biar kita bisa memanfaatkan barang yang tidak terpakai lagi atau limbah. Dan untuk produk bioenerginya itu ada bioetanol, itu bahan bakar cair untuk kendaraan yang dibuat melalui fermentasi. Yang selanjutnya itu ada biogas, itu dihasilkan dari limbah proses fermentasi gula atau pati. Yang selanjutnya itu ada bahan lemak dan minyak nabati. Itu contohnya itu ada minyak kelapa sawit atau CPO, minyak kelapa, minyak jarak, minyak jelantah, itu minyak yang berasal dari bekas penggorengan, kacang kedelai, biji bunga matahari. Dan untuk produk bioenerginya itu ada biodiesel yang digunakan untuk sebagai pengganti solar, diproduksi melalui esterifikasi, dan selanjutnya ada bioaftur itu sebagai bahan bakar pesawat berbasis bio. Baik, untuk selanjutnya itu ada bahan bahan dari limbah organik, yaitu limbah organik itu kotoran yang basah atau kotoran yang basah. Contoh darinya itu ada kotoran hewan itu seperti dari sapi, ayam, dan juga hewan ternak lainnya. Yang selanjutnya itu ada limbah rumah tangga, itu berasal dari sisa makanan dan juga kulit buah, dan juga lumpur sisa pengolahan atau sludge, itu berasal dari IPAL, instalasi pembuangan akhir limbah yang berasal dari industri ataupun pertanian. Dan untuk produk energinya sendiri itu ada biogas, itu yang mengandung metana atau CH4 yang digunakan untuk pembangkit listrik atau bahan bakar gas. Dan juga selanjutnya itu ada listrik itu yang berasal dibangkitkan dari gas metana atau melalui generator. Yang selanjutnya itu ada bahan alga ataupun mikroorganisme, contohnya itu alga hijau. Dan selanjutnya itu ada cyanobacteria, alga laut seperti Gracilia, dan juga Ecuma. Dan untuk produk bioenerginya itu ada biodiesel yang diproduksi dari minyak alga, dan untuk ada bioetanol yang diproduksi dari fermentasi karbohidrat dalam alga. Dan selanjutnya itu ada biogas, itu dihasilkan dari degradasi biomasa alga. Kemudian selanjutnya itu ada limbah agroindustri, itu contoh limbahnya itu limbah sawit seperti tanaman kosong, cangkang sawit, dan juga cairan pabrik sawit. Selanjutnya itu ada limbah industri tebu, limbah ikan. Untuk produk bioenerginya itu ada biogas, itu dari cairan pabrik kelapa sawit atau limbah organik lainnya. Dan untuk produk bioenerginya itu ada juga dia listrik. Dia itu berasal dari pembakaran pembakaran limbah sawit tadi ataupun tanaman kosong sawit tadi. Yang terakhir itu ada sisa atau berasal atau limbah dari perkotaan. Contohnya itu sampah organik rumah tangga, limbah pasar seperti sayuran atau buah busuk, lumpur dari lumpur dari instalasi pengolahan air limbah. Dan untuk produk energinya itu ada biogas, itu dari fermentasi sampah organik, atau refuse derived fuel atau RDF, itu sampah organik diproses menjadi bahan bakar padat untuk pembangkit listrik. Nah, yang selanjutnya itu apa ya sih yang dimaksud dengan pure plant oil? Pure plant oil itu minyak nabati atau bio oil yang telah melalui proses proses pemurnian yang dapat dipergunakan sebagai bahan bakar nabati atau dikenal juga sebagai extract vegetable oil.
itu minyak nabati murni yang dihasilkan dari ekstraksi langsung bahan baku nabati tanpa melalui proses proses modifikasi kimia. Dan untuk PPO ini sering digunakan sebagai bahan bakar solar atau bahan alternatif dari bahan bakar solar yang ramah lingkungan untuk menggantikan bahan bakar fosil tadi. Dan PPO ini digunakan sebagai bahan bakar alternatif baik penggunaan secara langsung, hemesin, atau melalui proses reaksi ilmiah. PPO yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat itu adalah kelapa sawit yang kelapa dan juga jarak magar. Dan untuk penggunaan bakar ini berbasis tanaman ini menyebabkan berkurangnya emisi dari karbon monoksida dan partikel padat ke udara. Bahan bakar yang berasal dari tanaman hijau yang dikenal biofuel. Pada hakikatnya adalah energi kimia yang disimpan dalam tanaman dengan bentuk minyak, karbohidrat, molein, dan juga sebagainya. Yang keempat, itu pertanyaannya ada jelaskan alasan kenapa minyak atau lemak itu perlu dikonversi terlebih dahulu s- sebelum menjadi biodiesel, misalnya melalui proses transesterifikasi agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Untuk alasannya sendiri, itu mengapa? Yang pertama, itu karena untuk menurunkan viskositas. Nah, di sini masalahnya minyak atau lemak nabati murni itu memiliki viskositas yang tinggi atau kekentalan yang tinggi. Sehingga ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penyemprotan bahan bakar melalui injektor mesin diesel. Selanjutnya itu, dan untuk solusi biodieselnya ini dengan melalui transesterifikasi ini, trigliserida itu dia dipecah menjadi ester metil, ester etil asam lemak yang memiliki viskositas yang lebih rendah, sehingga memungkinkan biodiesel ini mengalir untuk bahan bakar mesin. Yang selanjutnya itu ada memperbaiki pembakaran. Untuk masalahnya sendiri itu ada minyak atau lemak yang memiliki struktur molekul kompleks atau trigliserid tadi yang sulit terbakar sepenuhnya, sehingga menghasilkan lebih banyak residu seperti karbon atau kerak yang ada yang berada pada ruang bakar mesinnya tadi, sehingga menyebabkan kerusakan pada mesinnya itu. Dan untuk solusinya ini dengan adanya molekul ester tadi yang dihasilkan dari transesterifikasi tadi yang lebih kecil dan juga lebih sederhana, dia lebih mudah terbakar, efisien, dan lebih bersih ketika berada pada mesin diesel. Yang selanjutnya itu udah meningkatkan stabilitas termal. Untuk masalahnya itu minyak atau lemak nabati dia ini lebih rentan terhadap degradasi termal atau pemecahan molekul karena panas dan juga oksidasi yang dapat menyebabkan pembentukan endapan dan penurunan kualitas bahan. Dan untuk solusinya itu biodiesel ini lebih stabil pada suhu tinggi karena proses transesterifikasi ini menghilangkan gliserol dan juga senyawa lainnya yang tidak stabil tadi. Dan untuk kompatibilitas dengan mesin diesel modern, karena biodiesel ini memiliki sifat kimia yang lebih mirip dengan bakar solar fosil, sehingga lebih kompatibel dengan mesin diesel modern tanpa memerlukan modifikasi besar-besaran. Selanjutnya itu ada meminimalkan kerusakan mesin. Karena minyak murni tadi ini dapat menyebabkan korosi yang berasal dari kandungan asal lemak bebasnya, dan juga penyumbatan yang berasal dari gliserol yang ada dalam minyak, sehingga menyumbat filter, bahan bakar, dan juga injektor. Yang selanjutnya itu ada peningkatan properti bahan bakar. Untuk untuk peningkatan properti bahan bakar itu ada Citation number. Citation number itu biodiesel itu tadi memiliki angka Citation yang lebih tinggi dibandingkan minyak nabati murni. Nah, angka Citation ini tadi adalah indikator kemampuan bahan bakar untuk menyala. Biodiesel itu memiliki performa pembakaran yang lebih baik.
Dan juga selanjutnya itu kepatuhan terhadap standar bahan bakar. Nah, di sini masalahnya minyak nabati murni ini tidak memenuhi standar nasional bahan bakar seperti ASTM D6751 atau EN 14214 itu adalah standar yang digunakan di Eropa yang diperlukan untuk penggunaan komersial sebagai bahan bakar. Dan untuk solusinya ini dengan adanya biodiesel tadi ini yang melalui proses transesterifikasi tadi, dia biodiesel ini yang dihasilkan melalui esterifikasi dapat memenuhi standar tersebut sehingga menjadikannya bahan bakar yang dapat digunakan secara legal dan juga aman. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada jelaskan mengapa proses pembuatan jelaskan proses pembuatan biodiesel dilengkapi dengan diagram alirnya. Untuk proses pembuatan biodiesel itu yang pertama itu ada tahapan pertama itu ada preparasi bahan baku. Preparasi bahan baku ini tadi minyak atau nabati lemak hewan itu dia dimurnikan dan dipanaskan dengan tujuan tadi untuk mengurangi viskositas. Kemudian alkoholnya tadi itu biasanya itu metanol atau etanol yang digunakan. Dan untuk kadar air itu dan kadarnya airnya itu harus rendah. Selanjutnya itu dan juga untuk katalisnya, katalis yang digunakan pada preparasi ini itu natrium hidroksida atau kalium hidroksida yang sering digunakan untuk mempercepat reaksi. Yang selanjutnya itu adalah reaksi transesterifikasi. Untuk pencampurannya ini, ketiga bahan yang ada di atas tadi itu dicampurkan ke dalam reaktor sehingga reaksi kimia itu terjadi reaksi kimia antara trigliserida yang ada dalam minyak dengan alkohol menghasilkan metil atau etil ester dan juga gliserin. Dan untuk kondisi reaksinya itu ada reaksi ini biasanya berlangsung pada suhu tertentu dan juga waktu tertentu. Selanjutnya itu ada proses pemisahan. Untuk pemisahannya itu dia pengendapan campuran reaksinya tadi yang sudah dicampur dengan reaksinya tadi itu dia dibiarkan mengendap. Yang selanjutnya itu ada pemisahan lapisan biodiesel atau lapisan atas dan gliserinnya itu lapisan bawah. Itu dia nanti akan terpisah karena perbedaan densitas. Dan selanjutnya itu ada dekantasi atau sentrifugasi. Biodiesel ini tadi dia dipisahkan dari gliserin menggunakan metode sentrifugasi. Selanjutnya itu ada pencucian. Untuk pencuciannya itu adalah penghilangan impuritas. Biodieselnya tadi dicuci dengan air untuk menghilangkan sisa katalis atau alkohol dan gliserin. Selanjutnya itu ada pengurangan, mohon maaf itu pengeringan. Itu adalah pengurangan kadar air. Biodiesel tadi dikeringkan untuk menghilangkan kandungan air. Dan selanjutnya itu ada filtrasi, pemurnian biodiesel difiltrasi untuk menghindari partikel padat yang ada pada biodieselnya. Dan ini adalah diagram alirnya tadi. Minyak nabati hewannya tadi ada katalis metanolnya, ada penyiapan, ada proses esterifikasi, pencucian, distilasi, pengeringan dan juga pemurnian yang menghasilkan produk akhir tadi biodiesel. Nah, untuk parameter yang selanjutnya itu ada parameter. Apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya parameter tersebut. Nah, untuk parameter kualitas biodiesel ini sangat penting untuk memastikan kinerja dan kompabilitas dari biodiesel sebagai bahan bakar mesin diesel, standar kualitas biodiesel, yang ini biasanya mengacu pada ASTM D6751 yang digunakan pada standar untuk Amerika Serikat, atau EN 14214 yang biasa digunakan pada Eropa, dan berikut adalah parameter utama pada kualitas biodiesel dan penjelasan pentingnya. Yang pertama itu ada angka cetane atau Cetan number. Itu pentingnya itu untuk mengukur kemampuan bahan bakar untuk menyala pada suhu dan juga tekanan tertentu. Angka Cetan yang tinggi ini menunjukkan bahan bakar yang mudah menyala.
sehingga mengurangi waktu tunda dari pembakaran tersebut. Dan untuk waktu standarnya itu tadi untuk standar Amerika yaitu 47 dan untuk standar Eropanya itu dia 51. Nah, jika konsekuensi dari jika tidak memenuhi angka setan nomornya ini, dia menyebabkan pembakarannya tadi tidak sempurna, sehingga menghasilkan emisi yang lebih tinggi dan juga kinerja mesin yang buruk karena dipaksa terus dia. Selanjutnya itu ada viskositas. Untuk viskositas, dia pentingnya ini, dia itu untuk mengukur kekentalan bahan bakar yang mempengaruhi aliran dan penyemprotan melalui injektor dari bahan bakar tersebut tadi. Dengan adanya viskositas yang tepat, ini memastikan pengabutan yang baik untuk pembakaran secara efisien. Dan untuk standarnya itu ada untuk di standar Amerika NSTM tadi itu 1,9 sampai 6,0 mm kuadrat per sekon dan untuk standar Eropanya itu 3,5 sampai 5,0 mm kuadrat per sekon. Dan untuk konsekuensinya ini tadi viskositasnya itu jadi menjadi terlalu tinggi sehingga menyumbat injektornya dan juga untuk viskositasnya yang terlalu rendah itu dia mengurangi pelumasan sehingga menyebabkan keausan pada komponen mesin. Yang selanjutnya itu ada kandungan air. Untuk kandungan air itu pentingnya itu adalah air dalam biodiesel itu dapat menyebabkan korosi pada sistem bahan bakar dan menciptakan mikroorganisme dalam tangki. Air juga mengurangi efisiensi pembakaran. Untuk standarnya itu yang Amerika itu ada kurang lebih sama dengan 0,05% untuk beratnya dan untuk kualitas untuk Eropa itu ada 0,02%. Dan untuk konsekuensinya itu adalah menyebabkan pada pompa injeksi dan injektornya ini menyebabkan kerusakan pada mesin dieselnya. Yang selanjutnya kandungan gliserol, pentingnya itu adalah karena gliserol tadi adalah produk samping itu adalah transesterifikasi yang bisa menyebabkan penyumbatan injektor dan juga pembentukan residu. Yang selanjutnya konsekuensinya ini dia menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna dan juga kerusakan mesin. Selanjutnya untuk stabilitas oksidasi. Untuk stabilitas oksidasi itu dia pentingnya itu untuk menentukan ketahanan terhadap biodiesel terhadap degradasi oksidatif selama penyimpanan. Dan juga biodiesel ini cenderung lebih mudah teroksidasi dibandingkan solar fosil karena kandungan asam lemak tak jenuhnya tadi. Dan konsekuensi jika tidak memenuhi standar dari stabilitas oksidasinya ini, stabilitas yang rendah ini menyebabkan pembentukan gam atau sedimen yang merusak sistem bahan bakar tadi. Selanjutnya itu ada kandungan ester. Untuk kandungan esternya itu dia itu menentukan tingkat kemurnian biodiesel yaitu kadar ester yang merupakan komponen utama dari biodiesel tadi. Dan untuk standarnya itu dia ada di angka 96,5%. Nah, jika kandungan esternya ini rendah, dia menunjukkan keberadaan zat yang tidak diinginkan seperti trigliserida atau alkohol yang mohon maaf, yang belum bisa bereaksi dengan bahan bakarnya tadi. Selanjutnya itu ada kadar sulfur. Untuk sulfurnya ini tadi, pentingnya kandungan sulfur ini, kandungan sulfur yang rendah ini diperlukan untuk memenuhi standar emisi dan juga pengurangan pada dampaknya pada lingkungan. Nah, jika kandungan sulfurnya tadi tidak memenuhi standar, dia itu sulfurnya ini meningkatkan emisi gas SO2 sehingga berbahaya yang menyebabkan kerusakan pada katalis sistem mesin tadi, yaitu pada sistem pembuangannya. Nah, yang selanjutnya itu ada titik tuang atau pour point. Itu pentingnya itu untuk menunjukkan suhu terendah di mana biodiesel dapat mengalirnya itu dia bisa tetap mengalir itu pada suhu terendahnya itu di suhu berapa. Dan juga pentingnya ini untuk daerah-daerah yang memiliki iklim yang beriklim suhu rendah. Nah, jika konsekuensi dari tidak memenuhinya ini itu adalah menyebabkan pembukuan bahan bakar ketika pada saat suhu dingin. Selanjutnya itu ada nilai pemanasan atau heating value.
Itu pentingnya itu untuk mengukur jumlah energi yang dilepaskan saat biodiesel terbakar. Semakin tinggi nilai pemanasan, semakin banyak energi yang dihasilkan. Dan untuk akibatnya jika tidak memenuhi standar, dia itu nilai pemanasan terendah itu dapat mengurangi efisiensi dari bahan bakar tersebut. Yang terakhir itu ada kepadatan atau density. Nah, untuk pentingnya itu kepadatan ini memengaruhi energi yang tersedia itu persatuan volume bahan bakar. Untuk konsekuensi jika tidak memenuhi itu adalah kepadatan terlalu rendah atau tinggi memengaruhi pengaturan injeksi bahan-bahan bakar. Baik, sekian dari saya, Ibu presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam pengucapan, tutur kata, ataupun kesalahan dalam penyampaian materi yang tidak jelas ataupun yang mungkin kurang akurat. Sekiranya mohon dimaafkan. Saya Juanda Putra Sitohang, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih dari saya.